Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan judul materi Praktik Kode Etik Profesi. Di sini saya sebagai materi pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Isara dengan NIM 21650054. Saya akan membawakan materi pengertian kode etik dalam teknologi informasi. Etika profesi atau kode etik profesi merupakan suatu perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'de Asrama Rifat dengan NIM 21650083. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktik kode etik di bagian lingkup etika kode etik. Lingkup kode etik ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif ini mengetahui apa yang dianggap baik atau buruk yang ada di dalam masyarakat dan tidak memberikan penilaian baik atau buruk etika tersebut, tetapi hanya memaparkan suatu nilai. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif ini merupakan yang bersangkutan dengan tindakan atau perilaku yang seharusnya atau yang semestinya dilakukan oleh tiap individu atau masyarakat itu sendiri. Etika ini juga memberikan penilaian tentang bagaimana perilaku manusia tersebut. Yang ketiga ada etika praktis. Etika praktis ini adalah etika yang bersangkutan dengan persoalan yang dihadapi tiap individu ketika berhadapan dengan sesuatu yang nyata dalam bertindak atau berperilaku sehari-hari. Nah, yang keempat, ada etika individual. Etika ini bersangkutan dengan perilaku seseorang dengan lingkungan di sekitarnya seperti membangun hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Wa'de Fidarni dengan NIM 21650076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu materi yang akan saya bawakan yaitu hal-hal yang penting dalam kode etik profesi. Oke, jadi yang pertama ada kode etik profesi disebut sebagai produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Yang kedua, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kode etik profesi dapat berubah dan diubah sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan adanya kode etik profesi menjadikan pengaturan diri bagi profesi yang bersangkutan dan menjadikan perwujudan nilai moral yang utama dan tidak dipaksakan dari luar. Selanjutnya yaitu kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Dan yang kelima, kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam, dalam perbuatan yang dilakukan anggota kelompok profesi, kode etik profesi ini menjadi tolak ukur untuk menilai perbuatan tersebut. Oke, itu saja mungkin materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wa'de Sifil Ismadin dengan NIM 21650055. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya B. Prinsip dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama ada integritas. Data yang tidak dapat dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dengan kata lain, integritas mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya, tidak ada penggunaan yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang mengubahnya. Integritas berusaha memastikan data diproteksi dengan aman dari ancaman yang disengaja maupun ancaman yang tidak direncanakan.
Yang kedua, confidentiality. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan yaitu password, strength, atau lemahnya password yang digunakan sehingga mudah ditebak. Yang ketiga, availability. Ketersediaan merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability, data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana untuk memastikan tercapainya aspek availability. Baik, materi selanjutnya akan lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusdin Badruhan dengan NIM 21650058 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah tentang etika profesi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pada slide ke-6, yaitu C. Aturan dalam penggunaan teknologi informasi. Di situ terdapat privasi atau pribadi. Pada dasarnya, privasi ini sama dengan confidentiality. Namun, jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privasi lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah surel seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini untuk menjamin privasi dari isi surel tersebut sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Selanjutnya ada term dan condition, yaitu syarat dan ketentuan. Di dalam itu seperti adanya penggunaan teknologi informasi, term dan condition. Penggunaan teknologi informasi adalah aturan-aturan atau kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Oke, itu saja. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan di slide ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hasim, NIM 21650057 kelas B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu tentang kode etik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penggunaan kode etik dalam teknologi informasi. Kode etik profesi informatika merupakan bagian dari kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih mempertegas dan merinci norma-norma bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma yang tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah yang pertama, standar-standar etika menjelaskan dan menempatkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema etika dalam pekerjaan. Ketiga, standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat, melawan kelakuan yang jahat dari kota tertentu. Yang keempat, standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati untuk etika profesi dalam pelayanannya. Yang kelima, standar-standar etika merupakan dasar umum menjaga kelakuan dari integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Yang terakhir atau yang keenam, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah
tidak sama dengan hukum. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang teknologi informasi. Sekian dari saya, mungkin ini terakhir materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.